Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini izinkan kami kelompok 2 untuk menyampaikan judul materi kami, yaitu semiotik dan dekonstruksi, dengan dosen pengampu Ibu Noni Andriani, SS MPD. Adapun anggota kelompok 2 yakni Aprilia Maharani Putri dengan NPM 1962-10166, Rachel Setiawati 1962-10361, dan Sandi Irawan 1962-10191. Tujuan pembelajaran dari kelompok kami yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan gambaran umum teori dekonstruksi. Kedua, mengetahui karakteristik dari kajian dekonstruksi. Ketiga, memahami kajian semiotik. 4. Memahami analisis semiotik dalam karya sastra. Dan terakhir, mengetahui konvensi-konvensi untuk menelaah karya sastra dengan pendekatan semiotik. Baik, masuk ke dalam materi pertama, yaitu teori dekonstruksi. Kepada pemateri pertama, Aprilia Maharani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani Putri, NPM 1962-10166. Saya pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pengertian dekonstruksi. Menurut Kristeva 1983 halaman 36-37 menjelaskan bahwa dekonstruksi merupakan gabungan antara hakikat destruktif dan konstruktif. Dekonstruksi adalah cara membaca teks sebagai strategi. Dekonstruksi tidak semata-mata ditunjukkan terhadap tulisan, tetapi semua pernyataan kultural, sebab keseluruhannya pernyataan tersebut adalah kelas yang dengan sendirinya sudah mengandung nilai-nilai, prasyarat, ideologi, kebenaran, dan tujuan-tujuan tertentu. Dekonstruksi secara garis besar adalah cara untuk membawa kontradiksi yang bersembunyi di balik konsep-konsep kita selama ini dan keyakinan yang melekat pada diri ini ke hadapan kita. Selanjutnya, tujuan dekonstruksi. Menurut Sarup, dekonstruksi bertujuan untuk membongkar tradisi metafisika barat seperti fenomenologi Husserlin, strukturalisme Saussurian, sosialisme Perancis pada umumnya, psikoanalisis Freudian dan psikoanalisis Lancanian. Tugas dekonstruksi di satu pihak mengungkap problematika wacana-wacana yang dipusatkan, di pihak lain membongkar metafisika dengan mengubah batas-batasnya secara konseptual. Sasaran dari dekonstruksi sendiri ialah memperlihatkan sejauh mana seorang pengarang mempergunakan pola-pola bahasa dan pemikiran guna memberi bentuk pada suatu pandangan tertentu. Dekonstruksi berarti penelitian mengenal intertekstualitas, mencari bekas-bekas teks yang lain. Selanjutnya, karakteristik kajian dekonstruksi. Kajian dekonstruksi sastra akan selalu tak percaya pada arti bahasa. Kalau struktural lebih mengandalkan bahasa pada teks, kemudian mengenal intertekstualitas, mencari bekas-bekas teks yang lain. Selanjutnya, karakteristik kajian dekonstruksi. Kajian dekonstruksi sastra akan selalu tak percaya pada arti bahasa. Kalau struktural lebih mengandalkan bahasa pada teks, dimungkinkan akan menemui jalan buntu, karena tak setiap bahasa dapat dikembalikan ke kenyataannya. Itulah sebabnya keluar dari struktur dan mencoba menghubungkan dengan teks-teks dan bahkan konteks lain. Diharapkan lebih memadai. Dalam kaitan ini, Roland Barthes memberikan tahapan penelitian dekonstruksi sebagai berikut. Tahapan penelitian Roland Barthes. Yang pertama, mendasarkan semua unsur atau struktur yang terdapat pada teks dan meletakkan semua unsur pada kedudukan yang sama. Setiap unsurnya dipahami secara terpisah, sehingga satu unsur yang dianggap tidak penting atau tidak punya peranan. Yang kedua, unsur-unsur yang telah dipahami dihubungkan dengan unsur yang lainnya, dalam upaya untuk mengetahui apakah unsur-unsur tersebut merupakan satu jaringan, baik jaringan antar semua unsur atau jaringan X, atau merupakan satu jaringan dengan unsur lain, jaringan X dan Y. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan teori dekonstruksi. Kelemahannya yang pertama, kebebasan tanpa atas menjadikan makna bilangan roh yang ada adalah masalisasi makna relativisme makna.
menjadikan makna sebuah produk massal yang dapat mengurangi nilai objek tidak lagi memiliki kemewahan ruang pemaknaan ditelaah. Yang kedua, ketidakbernilaian makna, kecausan atau asumsi pesimis. Matinya makna dapat menimbulkan apatisme dan ketidakberdayaan terhadap makna. Kelebihan teori dekonstruksi, dekonstruksi membuka ruang kreatif seluas-luasnya dalam proses pemaknaan dan penafsiran yang membuat setiap orang bebas memberi makna dan menafsirkan suatu objek tanpa batas. Untuk pembahasan kedua, yaitu semiotik, kepada pemateri kedua, Rachel Setiawati. Baiklah, saya adalah pemateri kedua yang akan menjelaskan mengenai pengertian semiotik. Dalam pengantar bukunya, Semiotik, menurut Panuti, Sujiman, dan Art van Zois, memberikan istilah semiotik yang berasal dari bahasa Yunani, yakni semion, yang dimana artinya adalah tanda. Panuti dan Zois ini berpendapat bahwasannya kehidupan dipenuhi dengan tanda-tanda seperti komunikasi, struktur bangunan, film, dan sebagainya. Terdapat tanda menurut ahli di Amerika, Charles Sanders Peach, menegaskan bahwa kita berpikir dengan adanya tanda. Sedangkan Sujiman dan Zois tahun 1992 di halaman 8, semiotik sastra adalah suatu sistem yang padu atau di dalam dan memiliki konvensi-konvensi di luar sebagai sistem. Selanjutnya, analisis semiotik. Di dalam karya sastra, analisis semiotik adalah penelaah karya sastra dengan mempelajari unsur yang ada di dalamnya dan suatu sistem yang terikat dengan sistem tertentu atau bisa kita bilang yang ada di luar dari sebuah sistem tersebut. Nah, konvensi-konvensi dan pandangan masyarakat tentang tanda yang terdapat dalam karya sastra tersebut dianalisis melalui analisis semiotik yang merupakan salah satu kritikan yang penting dan populer dalam bidang bahasa dan kesusastraannya. Dan teori semiotik ini sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa orang ahli seperti Ferdinand de Saussure, Sander Peirce, Michael de Vater, Umberto Eco, dan Juri Lotman. Selanjutnya masih dengan analisis semiotik, yaitu semiotik mungkin bermula pada awal yaitu semenjak zaman Plato. Namun untuk beberapa tempo waktu ia tidak dipentingkan, terutamanya dalam era penolakan epistemologi teori ini. Walau bagaimanapun, selepas kurun ke-17, semiotik muncul kembali semula dengan lebih bertenaga. Beberapa cadangan supaya kajian secara mendalam tentang bahasa yang lebih sistematik perlu diwujudkan telah disuarakan oleh ramai pemikir filsafah seperti Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menganalisis karya sastra menggunakan semiotika. Yang pertama, menyediakan satuan-satuan minimal yang digunakan sistem tersebut. Yang kedua, menentukan kontras-kontras di antara satuan-satuan yang menghasilkan arti atau hubungan-hubungan pragmatik. Yang ketiga, aturan kombinasi yang memungkinkan satuan-satuan tersebut untuk dikelompokkan bersama-sama sebagai pembentuk struktur makna yang lebih luas lagi atau hubungan-hubungan sintakmatik. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Irawan dari kelompok 2 Sastra Kontemporer akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu konvensi-konvensi menelaah karya sastra dengan pendekatan semiotik. Karya sastra merupakan sebuah sistem yang mempunyai konvensi-konvensi sendiri dalam genre puisi khususnya. Mempunyai ragam puisi lirik, syair, pantun, sonata, balada, dan sebagainya.
Seperti contohnya, genre puisi merupakan sistem tanda yang mempunyai satuan-satuan tanda minimal seperti kosakata, bahasa kiasan, diantaranya personifikasi, simile, metafora, dan metonimi. Tanda-tanda itu mempunyai makna berdasarkan konvensi-konvensi dalam sastra. Di antara konvensi-konvensi kebahasaan yang meliputi bahasa kiasan, saran retorika, dan gaya bahasa pada umumnya. Di samping itu, ada konvensi ambiguitas, kontradiksi, dan nonsens. Ada pula konvensi visual tersebut diantaranya baris sajak, rima, tipografi, dan homolog. Ketidaklangsungan ekspresi itu merupakan konvensi sastra pada umumnya. Karya sastra itu merupakan ekspresi yang tidak langsung, yaitu menyatakan pikiran atau gagasan secara tidak langsung, tetapi dengan cara lain. Pradopo 2010 halaman 124. Ketidaklangsungan ekspresi itu menurut Rivarter 1978 halaman 2 disebabkan oleh 3 hal, yakni yang pertama penggantian arti. Penggantian arti ini menurut Rivarter disebabkan oleh penggunaan metafora dan metomini dalam karya sastra. Metafora dan metomini ini dalam arti luasnya untuk menyembuhkan bahasa kiasan pada umumnya. Penyimpang arti Rivarter 1978 halaman 2 mengemukakan bahwa penyimpangan arti disebabkan oleh 3 hal, yaitu terjadi karena ambiguitas atau bermakna ganda, kontradiksi atau bertentangan, dan nonsens, kata-kata yang secara linguistik tidak memiliki arti. Yang selanjutnya yaitu penciptaan arti. Organisasi teks di luar linguistik atau konvensi kepuitisan yang secara linguistik tak memiliki arti, tetapi menimbulkan makna dalam sajak, misalnya saja, bait, rima, homologus. Pradopo 2005 halaman 131. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan pada materi yang kami bawakan, yaitu semiotika merupakan salah satu kajian sastra yang membahas makna ganda semiotika merupakan salah satu kajian sastra yang membahas makna tanda. Semua karya sastra memiliki makna tanda sebagai pembangun karya dan tanda dipahami melalui kajian semiotika. Dengan demikian, pembaca dan penikmat sastra mampu menemukan makna yang diungkapkan pengarang. Yang selanjutnya, dekonstruksi adalah suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada dalam teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Pemikiran dekonstruksi percaya bahwa suatu teks pasti memiliki makna-makna yang tersembunyi dalam dan memiliki arti yang berbeda. Itulah pembahasan dari kelompok 2 sastra kontemporer. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah video materi pembelajaran kami mengenai semiotik dan dekonstruksi. Lebih dan kurangnya kami segenap kelompok 2 mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.